Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini izinkan kelompok kami, yakni kelompok 2, mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang bab adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Nah, seperti apa saja adab-adab tersebut? Mari kita langsung presentasikan hasil kerja kelompok kami. Adab berpakaian. Adab berpakaian adalah tata cara atau etika dalam mengenakan pakaian sesuai tuntunan Islam yang bertujuan untuk menutup aurat, menjaga kehormatan, dan mencerminkan akhlak yang baik. Bentuk-bentuknya yang pertama, menutup aurat dengan benar sesuai jenis kelamin, menghindari pakaian yang ketat, tipis, atau transparan, dan tidak meniru gaya pakaian lawan jenis atau non-muslim. Untuk dampak positif, yang pertama, menjaga kehormatan diri dan harga diri di hadapan orang lain. Yang kedua, menghindari fitnah dan perhatian negatif. Dan yang terakhir, menampilkan identitas muslim yang taat dan sopan. Berikut adalah contoh adab berpakaian yang sopan bagi kaum muslim maupun muslimah, yaitu berpakaian sesuai fitrahnya, tidak meniru jenis kelamin yang lain, dan menutup aurat dengan baik dan benar. Dan berikutnya adalah adab berhias adalah tata cara memperindah penampilan sesuai syariat Islam tanpa berlebihan atau tabarruj, dan tidak bertujuan menarik perhatian yang bukan mahram. Bentuk-bentuk berhias. Yang pertama, berhias untuk suami atau di tempat yang diperbolehkan. Wanita dianjurkan berhias untuk suami sebagai bentuk ibadah dan menjaga keharmonisan rumah tangga, atau berhias di tempat yang sesuai dengan syariat. Yang kedua, menghindari parfum atau wewangian yang mencolok di luar rumah. Memakai wewangian yang berlebihan di tempat umum dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan dan sebaiknya dihindari. Dan yang terakhir, tetap menutup aurat meski sedang berhias. Berhias tetap harus mengikuti aturan menutup aurat sesuai ajaran Islam agar tidak melanggar syariat. Ada beberapa hal yang diharamkan dalam perhiasan. Yang pertama, bagi laki-laki memakai emas dan sutra. Yang kedua, pakaian yang mempertajam bagian tubuh atau pakaian ketat. Yang ketiga, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Yang keempat, pakaian yang berlebih-lebihan dan untuk kesombongan. Yang kelima, tato dan mengikir gigi. Yang keenam, menipiskan alis. Yang ketujuh, menyambung rambut. Karena itu, setiap pribadi muslim haruslah membiasakan diri untuk berpenampilan yang baik, bagus, indah, dan meyakinkan. Tidak menyombongkan diri, tidak angkuh, tetapi tetap sederhana dan penuh kebersahajaan sebagai wujud konsistensi terhadap ajaran Islam. Dan berikutnya adalah definisi adab perjalanan. Adab dalam perjalanan adalah etika yang harus dijaga saat berpergian, baik dalam niat, sikap, maupun perilaku selama di perjalanan agar tetap dalam nilai-nilai Islam. Adapun juga dalil yang menjadi dasar tentang pentingnya menjaga adab dalam perjalanan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyikan, tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ayat ini menunjukkan bahwa berpergian termasuk dalam menuntut ilmu atau berdakwah hendaknya diniatkan untuk tujuan yang bermanfaat dan sesuai syariat. Ini menjadi dasar penting bahwa perjalanan bukan hanya aktivitas fisik, tapi juga harus membawa nilai-nilai kebaikan. Macam-macam bentuk adab perjalanan. Yang pertama, membaca doa sebelum dan selama perjalanan. Yang kedua, menjaga sholat dan perilaku selama berpergian. Yang ketiga, bersikap sopan, tidak gaduh, dan menghormati sesama pelaku perjalanan. Dilanjutkan dengan macam-macam dampak positif dari adab perjalanan. Yang pertama, perjalanan menjadi lancar dan penuh keberkahan. Yang kedua, menciptakan kenyamanan bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga,
meningkatkan kepedulian dan adab dalam kehidupan sosial. Contoh adab yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh adab yang buruk. Serta berikutnya ialah adab bertamu. Adab bertamu adalah aturan sopan santun dalam mengunjungi rumah orang lain dengan niat silaturahmi, tidak mengganggu, dan tetap menghormati privasi tuan rumah. Bentuk A. Mengucapkan salam dan meminta izin sebelum masuk. B. Tidak memaksa bila tuan rumah tidak bisa menerima. C. Menjaga sikap, pandangan, dan tidak berlama-lama tanpa alasan. Dampak positif. A. Mempererat hubungan silaturahmi dan persaudaraan. B. Memberikan kesan positif dan akhlak yang baik. C. Menjaga ketertiban dan kenyamanan tuan rumah. Dan berikut merupakan akhlak yang buruk. Dan berikut ini merupakan akhlak yang baik. Assalamualaikum. 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 Oh nggih. Monggo waalaikumsalam. Monggo pinara. Dan yang berikutnya merupakan adab untuk adab menerima tamu. Adab menerima tamu adalah tata cara menyambut dan melayani orang yang datang ke rumah dengan penuh penghormatan, keramahan, dan sesuai ajaran Islam. Bentuk-bentuk adab menerima tamu. A. Menyambut dengan senyum dan salam sebagai tanda hormat dan kebahagiaan atas kedatangan tamu. B. Menyediakan tempat duduk dan suguhan agar tamu merasa dihargai dan diterima dengan baik. C. Menjaga keramahan dan tidak menunjukkan keberatan supaya tamu merasa nyaman selama berkunjung. Dampak positif. A. Mendatangkan keberkahan dalam kehidupan, memuliakan tamu termasuk perbuatan baik yang disukai oleh Allah, sehingga bisa membawa keberkahan dalam hidup seseorang. B. Meningkatkan ukhuwah dan saling menghormati. Dengan menerima tamu dengan baik, hubungan antara sesama jadi lebih akrab dan tumbuh rasa saling menghargai. C. Menumbuhkan budaya ramah dan saling tolong-menolong. Sikap baik terhadap tamu bisa membentuk kebiasaan bersikap ramah dan peduli terhadap orang lain di lingkungan sekitar. berikut ini merupakan contoh yang baik. Dan berikut ini merupakan adab yang buruk ketika menerima tamu. Ada berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu merupakan bagian penting ajaran Islam yang mengatur tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Setiap adab tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan, menumbuhkan rasa saling menghargai, serta mencerminkan akhlak yang baik sesuai syariat. Dengan menerapkan adab-adab ini, seorang muslim dapat menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak pantas, mempererat hubungan sosial, serta menciptakan suasana yang harmonis dan penuh keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.